Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Wildana. Saya dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 11, SMA Negeri 1 Asem Bagus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia atau disebut juga sistem kardiovaskuler adalah sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem kardiovaskuler terdiri dari dua organ penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler berfungsi untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh agar terjadi pertukaran gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya seperti obat. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia yaitu darah, plasma darah, sel darah yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu leukosit, eritrosit, dan juga trombosit, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, dan jantung. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia, di mana peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama peredaran darah besar atau aliran darah sistemik dan peredaran darah kecil atau aliran darah pulmonalis. Nah, ini merupakan ilustrasi dari peredaran darah pada tubuh kita, di mana berdasarkan petunjuk aliran yang berwarna biru ini merupakan darah yang terdeoksigen, sedangkan aliran yang berwarna merah ini merupakan darah yang beroksigen. Sedangkan tanda panah yang berbentuk terputus-putus merupakan jalur dari sistem peredaran pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil. Sedangkan tanda panah yang berbentuk tidak terputus-putus ini merupakan jalur dari sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu peredaran darah besar atau aliran darah sistemik, di mana sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri atau pembuluh darah utama ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior atau membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, serta vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil atau aliran darah pulmonalis. Peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya, dimulai kembali sistem peredaran darah besar. Nah, itu merupakan penjelasan saya mengenai mekanisme peredaran darah pada manusia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.